Hai, gue Emir. Pernah gak sih lu mikir bahwasanya demo itu cuman bikin rusuh? Tapi faktanya kalau nggak ada demo, mungkin Indonesia nggak akan lebih baik dari sekarang. Dari zaman penjajahan sampai dilengsarkannya seorang presiden, semuanya nggak pernah kehilangan satu hal, yakni rakyat yang turun ke jalan. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, gerakan-gerakan demonstrasi itu sebenarnya udah ada. Melalui organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, rakyat mulai berani bersuara. Memang aksinya belum seperti hari ini, turun ke jalan, tapi lewat rapat-rapat umum dan gerakan-gerakan massa. Mereka melawan ketidakadilan para penjajah. Dan disinilah menurut gua semuanya dimulai. Kesadaran bahwa rakyat punya suara. Setelah kemerdekaan, demonstrasi itu menjadi satu hal yang lebih berani, menunjukkan eksistensinya, menunjukkan taringnya, bahwasanya perlu kita ingat pada tahun 1996 mahasiswa turun ke jalan membawa satu tuntutan yang dikenal dengan Tritura. Aksi ini bukan sekedar protes, tapi tekanan terhadap para pemerintah. Karena sejatinya di negara demokrasi, pemerintah itu nggak boleh dibiarkan tenang, pemerintah nggak boleh dibiarkan semena-mena. Harus ada sosial kontrol yang bisa dilakukan oleh rakyat. Dan yang paling memiliki power untuk menjadi sosial kontrol adalah para mahasiswa. Dan dari sini satu hal yang harus kita pahami dan satu hal yang menjadi jelas. Mahasiswa bukan sekedar pelajar, tapi mahasiswa adalah kekuatan sebuah perubahan yang bisa membawa revolusi menjadi hal yang lebih baik. Membuat negara menjadi lebih sadar bahwasanya banyak PR yang harus dikerjakan. Jangan sampai gerakan mahasiswa yang dulu dibangun itu dinodai oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Banyak kita lihat hari ini bahwasanya mahasiswa mulai kehilangan fitrahnya. Tapi itu akan kita bahas nanti. Kita kembali pada sejarah demonstrasi di Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, pra proklamasi, kita masuk ke era Orde Baru. Suara rakyat mulai dibungkam, demo-demo dibatasi, bahkan kritik bisa berujung bahaya. Bisa kita bayangkan saat kita mengkritisi taruhannya adalah nyawa. Tapi gerakan itu nggak pernah benar-benar hilang. Dari peristiwa Malari sampai gerakan bawah tanah mahasiswa, perlawanan tetap hidup meskipun dalam diam. Dan justru tekanan itulah yang menurut gue malah menjadi bom waktu untuk pemerintah. Karena mau bagaimanapun semakin ditekan, kita harus semakin melawan. Kita masuk ke tahun 1998, satu gerakan besar yang kita lihat di TV-TV. Semuanya meledak, semuanya marah, semuanya turun ke jalan. Mahasiswa di seluruh Indonesia menggeruduk pemerintah. Tapi dalam perjalanannya terjadi banyak sekali tragedi. Salah satunya tragedi Trisakti. 3 mahasiswa harus gugur dan kemarahan rakyat pada akhirnya nggak bisa lagi dibendung. Gelombang demonstrasi semakin besar. Sampai akhirnya kita tahu bahwasanya satu era telah runtuh. Orde Baru pada akhirnya menemukan akhirnya. Presiden Soeharto mundur dan Indonesia masuk ke era reformasi. Ini bukan sekedar demo, ini bukan sekedar aksi. Ini adalah titik balik sejarah pergerakan di Indonesia. Setelah reformasi, demonstrasi menjadi bagian daripada demokrasi itu sendiri. Mahasiswa, buruh, tani, masyarakat, semua bisa turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Dari revisi undang-undang sampai isu politik ekonomi, suara rakyat terus bergema. Bedanya, sekarang media sosial bikin semuanya makin cepat, makin luas, dan lebih powerful. Makanya gue coba bangun kanal YouTube ini untuk itu. Aksi-aksi di jalan hari ini rasanya semakin gak adil. Yang kita ingin temui adalah para pemerintah, namun kita selalu dibentrokan oleh aparat.
yang padahal mereka nggak punya kapasitas untuk membahas itu, yang padahal mereka hanya menjalankan kewenangan dan tugasnya untuk mengatur jalannya demonstrasi, namun yang terjadi mereka malah dijadikan samsak oleh para pemerintah. Pada akhirnya gerakan-gerakan mahasiswa lupa akan haluan dan tujuannya, bukan lagi menyuarakan aspirasi, namun yang terjadi hanya bentrokan di sana sini. Dari zaman penjajahan sampai era digital, demonstrasi selalu punya satu tujuan. Dan tujuan ini rasanya sulit sekali untuk kita capai. Kita hanya punya satu goals, yakni didengar. Dengar oleh siapa? Oleh para pemerintah yang mereka punya kebijakan dan mereka punya hak, kewenangan, dan kewajiban terhadap kita pada rakyatnya. Karena pada akhirnya negara ini bukan milik pemerintah. Negara ini bukan hanya milik elit politik, tapi negara ini milik kita, milik rakyat, milik bersama. Dan selama masih ada ketidakadilan, demonstrasi itu harus tetap ada. Gerakan-gerakan itu harus tetap dibangun, semangat-semangat revolusi itu harus tetap dinyalakan. Tapi sayang, banyak sekali evaluasi yang harus disampaikan terkait aksi demonstrasi di Indonesia. Hari ini kita sering ditabrakkan dengan buzzer-buzzer yang berseliweran di sosial media yang mengatakan bahwasanya A ini benar, B ini salah. Padahal tujuan daripada demonstrasi hanya satu, yakni menyampaikan aspirasi. Dari banyaknya rezim, dari banyaknya pemerintahan, kita dibuat lupa, kita dibuat bahwasanya apa yang kita lakukan, kita dibenturkan satu sama lain, kita diciptakan satu kondisi di mana seolah-olah yang demonstrasi itu dibayar, seolah-olah yang diam itu dibungkam. Kita serba salah, kita bingung harus bagaimana. Apakah kita harus terus bersuara lantang meskipun dicap aksi bayaran, kita dicap, ditunggangi oleh kekuasaan-kekuasaan lain, atau kita harus bungkam melihat ketidakadilan, kita harus diam meratapi nasib, atau bagaimana? Gue juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Gue juga bingung apa yang harus kita kejar, karena sekarang kita dibentrokan satu sama lain. Yang seharusnya rakyat support rakyat, yang terjadi malah rakyat bantai rakyat. Kita kebingungan memilih cara kita bergerak. Melakukan aksi di jalanan dianggap salah, diam juga dianggap salah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tapi apa yang hari ini terjadi ini menjadi satu cerminan. Banyak yang pada akhirnya menggunakan aksi demonstrasi ini hanya untuk kepentingan pribadi. Dan gue pikir ini harus kita segera benahi. Tapi menurut lo gimana? Demo di Indonesia masih relevan atau enggak? Atau masih efektif gak sih? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau lo suka konten yang kayak gini, subscribe biar gak ketinggalan. Masih banyak hal-hal yang bisa kita bahas. Itu aja dari gua sekarang. Tabik.